Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba amma ba'du inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali di sore hari ini kita bertemu dalam kajian kitab Fiqhut Tarbiyatil Abna. Di kajian yang lalu kita telah menyinggung beberapa hadis terkait dengan orang tua yang seharusnya memberikan penjelasan kepada seorang anak jika si anak melakukan ataupun mengambil sesuatu yang dia kira haknya, ya, mungkin dikarenakan kesalahpahaman si anak, mungkin atau mengira itu adalah haknya dia, sehingga kita ingin memperbaiki si anak, meluruskan si anak bahwasanya apa yang dia lakukan itu ya tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya perlu dibicarakan, perlu dijelaskan tentunya dengan bahasa anak. Yang lalu telah kita bahas ketika seorang anak berdiri di belakang imam. Lantas Ubay bin Ka'ab menggeser dia dari tempatnya. Dan Ubay bin Ka'ab menempati tempat dia berdiri, sehingga si pemuda ini merasa bahwasanya merasa jengkel, sehingga sampai dia katakan dengan bahasanya wallahi ma aqiltu salati, wallahi ma aqiltu salati, demi Allah aku tidak konsentrasi lagi dalam melaksanakan salatku, ya dikarenakan ini kenapa saya digeser, mentang-mentang mungkin dalam bahasa kita mentang-mentang saya masih kecil digeser seenaknya saja, demikian. Tapi Ubay bin Ka'ab menjelaskan hal itu kepada si anak, ya barulah anak ini, si pemuda ini mengerti alasannya mengapa Ubay bin Ka'ab menggeser dia dari tempat dia yang pertama, ya demikian ikhwah. Ya, pertama didoakan, ya fata la yasu'ukallah, wahai pemuda, wahai anak, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungimu dari berbagai macam keburukan. Inna hadza ahdun min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat ini memang tempat yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna hadza ahdun min Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaina annaliyahu. Ini adalah tempat yang memang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk kami. Jadi kamu jangan di situ berdirinya. Ini Rasulullah yang telah menetapkan. Sehingga si anak pun bisa menjelaskannya begitu. Sehingga ya dia puas dengan penjelasan ini. Jadi kita nggak boleh berpikir anak-anak lah, nggak usah dijelas-jelaskan, masih anak-anak nggak akan paham. Nggak seperti itu ikhwah. Ya tentunya kita jelaskanlah dengan bahasa anak yang mudah difahami oleh mereka. Demikian ikhwah. Kecuali kalau memang dia seorang anak yang belum bisa paham apa yang kita katakan. Ya. Demikian ikhwah. Itu penjelasan namanya. Anak juga perlu mendapatkan penjelasan yang jelas.
Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Sebagaimana yang telah kita bacakan juga di mana ketika Abu Musa al-Asy'ari, di dekat dia ada 2 orang anak-anak pemuda, ya, yang satu bersin tidak diucapkan yarhamukallah oleh Abu Musa al-Asy'ari, yang satu lagi beliau ucapkan, sehingga mereka merasa kenapa yang saya nggak diucapkan yarhamukallah setelah saya bersin, sementara dia diucapkan yarhamukallah setelah dia bersin. Abu Musa al-Asy'ari menjelaskan ikhwah, ya, menjelaskan kenapa yang satu setelah bersin diucapkan dibalas dengan yarhamukallah, sementara yang satu tidak dibalas dengan yarhamukallah, tidak ditimpali dengan yarhamukallah. Dijelaskan oleh Abu Musa al-Asy'ari, kamu nggak dibalas dengan yarhamukallah karena kamu dibalas dengan ucapan yarhamukallah karena mengucapkan alhamdulillah. Sementara ini tidak. Demikian dijelaskan ikhwah, ya. Kalau kita hafal hadisnya, kita jelaskan hadisnya. Idza atasa ahadukum fahamidillah fashammitu. Ini kalau kita hafal hadisnya. Apabila salah seorang kalian bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah fashammitu, maka ucapkan yarhamukallah. Fa idza lam yahmidillah fala tushammitu. Apabila dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka jangan diucapkan yarhamukallah. Jadi jelaskan, berarti bapak ini sedang apa yang dilakukan oleh bapak ini sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah. Ya, kita lanjutkan lagi. War Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu biyadil ghulam wal jariyati minat ta'am. Rasulullah SAW pernah memegang tangan anak kecil, laki maupun perempuan ketika makan, dipegang tangannya ketika dia mengambil makanan. Wa yubayyinu sababa raf'i aydihima minat ta'am. Dan beliau menjelaskan sebab mengapa dia pegang tangan mereka berdua ketika mau mengambil makanan. Wa yubayyinu sababa raf'i aydihima minat ta'am wa anna yada syaitan kanat ma'ayadaihima lamma akala bila tasmiyah. Menjelaskan bahwasanya tangan setan itu berada di tangan mereka ketika mereka makan dengan tanpa bismillah. Akhraja Muslimun fi sahihihi, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis sahihnya min hadithi Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kunna idza hadarna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nadha' aydina. Apabila kami hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hidangan kami tidak akan meletakkan tangan kami hatta bada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau sallallahu alaihi wasallam yang lebih dahulu memulainya, fanada'u yadahu, beliau letakkan tangannya. Jadi para sahabat kalau mereka makan bersama Rasulullah SAW, kalau mereka makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada seorang pun yang berani mengambil makanan tersebut sebelum Rasulullah terlebih dahulu yang mengambil makanan. Ini merupakan adab para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka melakukan ini bukan dikarenakan takut dengan Rasulullah, enggak. Ya, dikarenakan sayangnya dengan Rasulullah SAW, karena hormatnya dan sangat mulianya Rasulullah SAW di mata mereka. Bukan dikarenakan takut, bukan seperti pemimpin diktator di mana mereka kalau salah takut dibunuh, kalau salah takut dipancung atau dihukum di penjara. Enggak, bukan karena itu, karena mereka tahu sekali bahwasanya Rasulullah itu seorang pemaaf. Ya, jadi mereka tidak berani itu bukan dikarenakan takut, ingat. Ya, para sahabat tidak berani mengambil lebih dahulu makanan tersebut bukan dikarenakan takut dengan Rasulullah, tapi dikarenakan sayangnya mereka kepada Rasulullah, dikarenakan hormatnya mereka dengan Rasulullah SAW, dikarenakan mulianya Rasulullah di hadapan mereka, di mata mereka itu Rasul segalanya bagi mereka. Demikian ikhwah. Ya, kalau Rasulullah sudah memulai, barulah mereka memulainya.
Wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'aman. Suatu hari ketika kami menghadiri sebuah hidangan makanan, faja'at jariyatun ka'anha tudfa. Tiba-tiba datang seorang anak perempuan seolah-olah dia ada yang dorong dari belakang mau mengambil makanan. Begitu. Kemudian fadhahabat litadau yadaha fi ta'am. Di mana dia seperti ada yang mendorong dia dari belakang untuk mengambil, segera mau mengambil makanan. Demikian. Fa akhadha Rasulullah SAW biyadihi. Beliau pun pegang tangan si anak perempuan tersebut. Summa ja'a Arabiyyun faka'annama yudfa. Tiba-tiba juga ada seorang Arab Badui lagi dari seolah-olah dia didorong dari belakang, yang juga ingin mengambil makanan lebih dahulu, ya. Jadi ada dua orang nih, berarti satu anak perempuan, satu orang Arab Badui mau mengambil, seperti orang ya mungkin buru-buru, seperti orang berebut. Kita lihat bagaimana kalau anak-anak ya, anak-anak kita suruh ini ada makanan atau ada permen sepiring, kemudian mereka kita batas jangan ada yang bergerak, jangan ada yang mengambil kecuali setelah mendapat isyarat. Ketika kita beri isyarat, silahkan ambil. Itu kan pada lomba tuh, itu ka'annah tudfa itu begitu. Seolah dia berebut mau mengambil, mau lebih cepat agar kebahagiaan. Jadi ikhwah, begitulah kondisi si anak perempuan ini dan Arab Badui tersebut. Tapi Rasulullah SAW pegang tangannya. Rasulullah hadang dia dengan cara memegang tangannya, nggak jadi dia ambil makanan tersebut. Baik tangan si Arab Badui ini maupun tangan maupun tangan si perempuan kecil tadi. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan mengapa hal itu terjadi, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Mengapa beliau pegang tangan si anak perempuan ini dan si Arab Badui ini. Apa kata beliau? Inna syaitana yastahillu ta'ama alla yudhkara rasmullahi alaihi. Kata Rasulullah, sesungguhnya setan itu akan memakan makanan yang tidak disebutkan dengan nama Allah. Wa innahu jaa bihadhil jariyati liyastahilla biha. Dan setan datang dengan membawa anak perempuan ini agar dia bisa memakan makanan tersebut melalui tangan si anak perempuan tersebut. Fa akhadtu biyadiha. Makanya aku pegang tangannya. Ya, aku hadang tangannya, aku pegang tangannya sehingga enggak mengambil makanan tersebut. Faja bihadzal a'rabiyyu liyastahilla bihi fa akhadtu biyadihi. Dan kemudian setan juga datang dengan orang Arab Badui ini dengan ingin memakan makanan tersebut melalui tangan si Arab Badui ini, makanya aku pegang tangannya. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Inna yadahu fi yadi ma yadiha. Sesungguhnya aku itu memegang tangan anak kecil ini beserta tangan si setan. Jadi ketika Rasulullah tangkap tangan anak perempuan ini, di tangan anak perempuan itu ada tangan setan. Mengapa demikian? Karena dia tidak baca bismillah. Jadi kalau yang lain baca bismillah, anak si perempuan ini nggak baca bismillah, dan setan akan ikut nimbrung makan makanan melalui orang yang tidak baca bismillah. Demikian ikhwah. Makanya Rasulullah tangkap tangan perempuan ini, tangan anak perempuan ini ditangkap. Demi Allah kata Rasulullah, sesungguhnya aku sedang memegang tangan anak perempuan ini sekaligus memegang tangannya setan. Sehingga si setan pun nggak jadi makan. Demikian ikhwah. Dikarenakan baik si anak perempuan ini maupun si Arab Badui tidak baca bismillah. Makanya ikhwah, orang-orang kalau kita makan tidak baca bismillah, berarti setan akan nimbrung makan dengan kita ikhwah. Makanya jangan lupa baca bismillah. Kalaupun seandainya kita lupa dan teringat
di saat sedang makan, maka kita ucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu, bismillah dari awal sampai akhir. Demikian, sehingga si setan nggak melanjutkan makanannya, nggak melanjutkan makannya. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Ya, kita ingatkan ke anak-anak kita, nah baca bismillah, kalau nggak nanti setan ikut makan. Gimana kita biarkan setan makan? Setan itu kan musuh kita. Masa kita akan memberi dia asupan gizi supaya sehat? Kan tidak, ikhwah. Jangan mau. Jangan biarkan setan itu kurus ya. Jangan kasih dia makan, jangan kasih dia tempat tinggal. Demikian. Jadi ketika kita pegang tangan anak kita mengajarkannya itu, ikhwah. Ya, agar dia membaca bismillah. Kita jelaskan sebabnya. Kalau nggak kita jelaskan, nanti anak-anak juga, kenapa nih ayah kita ini kok tiba-tiba dilarangnya aku makan? Demikian. Itu bisa menjadi ganjalan dalam hatinya. Jelaskan, ikhwah. Kalau pemirsa sekalian hafal hadisnya, bacakan hadisnya. Ya, bacakan hadisnya. Misalnya nih, kalau anak kita makan dengan tangan kiri, kita larang dia. Nah, jangan makan dengan tangan kiri, larang dia kan. Ketika dia mau mengambil makan dengan tangan kiri, kita pegang tangannya. Dah, nggak jadi kan, nggak jadi ngambil. Kita jelaskan, kenapa ayah menahan tanganmu, jangan sampai memakan pakai tangan kiri. Jelaskan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna ahadukum bishimalihi wala ya'kulanna biha fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu biha. Janganlah salah seorang kalian makan dan minum dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setanlah yang makan dan minum dengan tangan kiri. Jelas, kita jelaskan. Oh, begitu. Jadi kenapa nggak boleh makan pakai tangan kiri? Pantang. Jangan itu jawabannya. Pantang itu apa? Di mana pantangnya? Tapi dengan kita sebutkan hadis Rasulullah SAW, oh berarti bukan ayahku yang melarangnya, tapi Rasulullah yang melarangnya. Dengan demikian semakin luas wawasan dia terhadap sunnah Rasulullah, dan semakin dalam kecintaannya terhadap Rasulullah. Dan dia juga ketika mengingatkannya, saya yakin anak-anak yang diingatkan dengan hadis, dia juga akan mengingatkan kawannya dengan hadis. Ketika kawannya dengan makan dengan tangan kiri, ya, dia akan mengingatkan dengan peringatan yang sama. Demikian. Kenapa rupanya nggak boleh makan tangan kiri? Dia akan mengingatkan, karena Rasulullah melarang pakai tangan kiri, karena yang makan pakai tangan kiri itu adalah setan. Itu diingatkan. Dia ingat. Demikian, ikhwah. Ya, coba kalau kita banyak hafal hadis, kita terapkan di saat-saat memang prakteknya, masya Allah itu bisa ingat. Ya, bisa ingat. Coba kita lihat bagaimana penulis menyebutkan akhlak yang satu, ini hadisnya, kedua ini hadisnya, masya Allah. Ya. Mengingatkan kita dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Seolah penulis mengatakan ini bukan saya yang ngelarang, ini yang ngelarang Rasulullah. Makanya kita lihat lebih banyak hadis-hadis buku ini ketimbang keterangan. Ya. Lebih banyak hadis-hadis sebagaimana manhaj penyusun buku-buku hadis. Demikian, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kita biasakan anak-anak kita dengan hadis Rasulullah SAW, dengan syariat. Ya, kalaupun kita nggak hafal hadisnya, minimal ini sunnah Rasulullah, kita katakan kepada anak kita. Kalau hafal hadisnya lebih mantap lagi. Ya, sehingga anak benar-benar pernah mendengar. Kalau dia mungkin di kelas pernah mendengar gurunya ngajar, ini dulu ayah saya pernah mengatakan ini. Demikian, ikhwah. Sehingga sunnah Rasulullah itu betul-betul menancap dalam jiwanya. Jadi kalau sehari-hari mereka praktekkan sunnah tersebut, walaupun dia masih kecil, ya, dipraktekkan sunnah tersebut, apa sebabnya? Karena dilarang Rasulullah. Ketika nanti belajar mulai besar, satu persatu mulai membaca langsung hadis Rasulullah SAW tersebut, maka dia teringat, rupanya inilah makanya ayah dulu melarang. Inilah rupanya makanya ayah dulu menyuruh. Inilah hadis yang dulu pernah disebut-sebut ayah. Demikian, ikhwah. Kesannya itu luar biasa. Kesannya terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Demikian ikhwah. Jadi inti yang terkait dengan pembahasan kita yaitu penjelasan. Kita jelaskan mengapa kita seperti itu. Ya, mengapa kita seperti itu. Demikian ikhwah. Jadi kalau kita misalnya menghukum anak-anak kita, jelaskanlah mengapa kita menghukum. Kalau bisa jelaskan juga bahwasanya kita tidak suka menghukum. Untuk apa menghukum anak sendiri yang kita sayangi? Tapi ini mau tidak mau Abi harus hukum supaya kamu ingat, nak, ini salah, tidak benar. Jadi bukan karena kita marah, sakit hati, jengkel, bukan. Tapi karena jelas karena sayang kita kepada anak-anak kita lah maka kita hukum. Kalau enggak perlu dihukum. Masa harus dipukul anak, harus dimarah-marah anak. Demikian ikhwah, enggak perlu harus main pukul. Demikian ikhwah, perlunya penjelasan kepada anak-anak dengan bahasa yang mereka fahami. Walamma akhrajan Nabi SAW at-tamrata min fil Hasan bayyana lahu illah min dzalik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan sebutir korma dari mulut Hasan bin Ali, lantas beliau menjelaskan kenapa itu dia lakukan. Kenapa beliau mengeluarkan korma itu dari mulut Hasan bin Ali? Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, akhadha al-Hasan bin Ali tamratan min tamratis sadaqati faja'alaha fi fihi. Bahwasanya Hasan bin Ali mengambil sebutir korma zakat, korma sedekah, lantas dia sulangi ke mulutnya, dia sulangkan ke mulutnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kih irmi biha, buang ya, buang korma itu, buang. Ama alimta anna la na'kulus sadaqata, tidakkah engkau tahu bahwasanya kita enggak boleh makan sedekah? Ini penjelasan kepada anak-anak. Mungkin kalau mungkin Hasan ketika dia melihat anak orang lain, loh, itu dia boleh, kenapa saya enggak? Demikian. Rasulullah memberikan penjelasan. Ya mungkin pada waktu itu ada yang lain yang juga makan kurma sedekah, mungkin ya. Mungkin juga anak-anak atau siapalah kira-kira. Tapi kenapa kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dirinya? Makanya perlu penjelasan. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, apa yang kita perintahkan pada anak-anak kita, apa yang kita larang, tolonglah dijelaskan dengan cara yang terbaik. Ya, bukan dengan cara marah-marah, bukan dengan cara bentak-bentak. Karena nggak akan sampai ke kefikiran mereka. Kita itu ingin agar anak-anak kita itu bisa menjadi orang yang bisa berkomunikasi dengan kita, bukan orang yang pendiam yang di dalamnya dendam dan sakit hati dengan orang tuanya. Demikian. Kita ajak anak kita untuk berkomunikasi. Ya, kita juga begitu, kita lontarkan kenapa alasannya. Mengapa alasannya kita berbuat seperti ini? Sebutkan alasannya, bukan dikarenakan emosi. Demikian ikhwah. Ya kalau suatu hari kita ternyata salah dalam menghukum, ya segera minta maaf. Segera minta maaf. Maafkan Umi, nak. Kemarin itu Umi kira seperti ini, rupanya kamu nggak salah. Demikian. Minta maaf ikhwah. Ya, kalau ada yang mengatakan tidak ada kamus minta maaf bagi orang tua kepada anaknya, itu keliru. Itu salah besar ikhwah. Bagaimana anak bisa minta maaf kalau kita sendiri tak mengajarkan minta maaf? Demikian ikhwah. Kita nggak boleh ego terhadap anak-anak kita. Jelaskan apa yang bisa kita jelaskan. Demikian ikhwah. Apalagi kalau anak sudah besar, sudah remaja, masya Allah, sudah usia SMP kelas 3 atau sudah SMU, ini lebih perlu penjelasan, ini perlu dialog. Jangan-jangan dia yang lebih tahu pada emaknya daripada orang tuanya. Namanya juga sudah belajar, ya. Walafzul Bukhari, adapun yang diriwayatkan Imam Bukhari disebutkan dengan lafaz kana Rasulullah SAW yu'ta bitamri inda siramin nakhli, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
diberi kurma, ya diberi kurma di dekat tumpukan kurma. Fayaji'u hadza bitamrihi wa hadza min tamrihi hatta yusiru inda qauman min tamrin. Jadi tempat pengumpulan kurma itu ikhwah, ya, inda siramin nakhli, tempat pengumpulan kurma, maka yang ini datang dengan kurma, bawa kurma, yang satu lagi datang membawa kurma, sehingga terkumpullah setumpuk kurma. Faja'al al-Hasan wal Husain yal'abani bidzalika tamr. Dan melihat kurma itu banyak, akhirnya Hasan dan Husain memain-mainkan kurma tersebut. Fa akhadha ahaduhuma tamratan faja'ala fi. Salah seorang mereka ada yang memakannya, meletaknya di mulutnya. Fa nadhara ilaihi Rasulullah SAW fa akhrajahuma min fi. Maka Rasulullah pun cepat-cepat mengeluarkan kurma tersebut dari mulutnya. Faqala ama alimta anna ala Muhammadin la ya'kuluna as-sadaqata. Tidakkah engkau tahu bahwasanya keluarga Muhammad tidak makan harta sedekah. Ini penjelasan ikhwah. Coba perhatikan. Hasan Husain main-main di dekat kurma. Ini kira-kira anak muda, orang tua atau gimana? Ya. Kalau sudah dia main-main dekat kurma sampai mau dimakan kurma, ini kan nampak sekali kondisinya itu masih anak-anak. Tapi kita lihat Rasulullah menjelaskan kepada mereka, ama alimta anna ala Muhammadin la ya'kuluna sadaqah. Tidakkah engkau tahu bahwasanya keluarga Muhammad enggak makan harta sedekah? Itu beliau ucapkan kepada Hasan dan Husain yang waktu itu sedang main-main di dekat kurma tersebut. Sedang main-main, berarti bukan orang tua, berarti belum dewasa, dia masih anak-anak. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa Ibrahimul Khalil lamma hamma bidzabhi waladihi Ismail. Demikian juga halnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih Ismail putra beliau, menyembelih, ya, Ismail putra beliau. Kemudian wa bayyana lahu sabab dzalik, dan beliau menjelaskan mengapa dia mau menyembelih Ismail putra beliau yang ditunggu-tunggu. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam kan lama beliau punya anak, ya, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan beliau seorang putra yang bernama Ismail. Kemudian ketika beliau remaja, malah Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada dia untuk menyembelih Ismail. Disebutkan dalam Al-Qur'an surat Shaffat ayat 102. Apa kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail? Ya bunayya inni ara fil manam. Wahai ananda, panggilan yang sangat lembut. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an bagaimana ayah para rasul memanggil anaknya selalu dengan bunayya, wahai ananda. Panggilan terlembut untuk anak, ya bunayya. Demikian ikhwah. Dan kalau anak memanggil ayahnya, ya, menyebutkan ya abati. Jadi abati itu panggilan lembut ikhwah. Ya abati. Baik. Di sini Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya, putranya Ismail, ya bunayya, wahai ananda, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, anni adzbahuka, aku menyembelihmu. Itulah yang artinya aku ingin menyembelihmu. Demikian ikhwah. Jadi kan di sini tidak ada disebutkan Ismail, ya, Ismail aku ingin menyembelihmu. Enggak seperti itu bahasanya. Wahai ananda, aku melihat, aku menyembelihmu. Ismail pada waktu itu, ya, adalah seorang anak yang cerdas. Dia tahu ayahnya itu bukan orang sembarangan sebagaimana orang-orang yang lain. Dia tahu persis ayahnya ini seorang nabi dan rasul. Tahu persis dia. Jadi ketika
dia mendengar ayahnya menuturkan bahwasanya ayahnya tadi malam melihat bermimpi bahwasanya dia menyembelih dirinya. Ayahnya menyembelih dirinya. Itu langsung difahami oleh Nabi Ismail, seorang anak yang soleh dan yang cerdas, bahwasanya artinya Allah telah memerintahkan orang tuanya untuk menyembelih dirinya. Itu yang dimaksud. Ya, langsung difahami. Ya, Masya Allah, seorang tua yang soleh memiliki anak yang soleh, Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Sebagaimana yang sudah sering kita ulang-ulang bahwasanya kalau kita menginginkan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, segeralah mulai dari diri kita dan istri kita. Segera dan segera. Ya. Karena kita adalah madrasah yang pertama sekali yang dia bisa belajar dari kita. Ya. Kita bisa berdakwah kepada anak-anak kita. Seringnya anak kita itu melihat tingkah laku kita, meniru kita. Anak luar biasa. Mereka makhluk yang paling cepat mengcopy paste. Seorang peniru yang sangat ulung. Dari mulai tingkah laku sampai tuturan kata ditiru oleh anak-anak. Makanya Nabi Ismail gak ragu dan dia sudah faham. Ya, isyarat dari ucapan ayahnya. Oh, ayahnya hanya menceritakan tadi malam dia mimpi bahwasanya dia menyembelih Ismail. Ismail langsung faham. Ya, dengan apa maksud dan tujuan ucapan ayah beliau. Maksudnya dia dapat wahyu dari Allah tadi malam bahwasanya dia akan menyembelih Ismail. Demikian. Lantas apa kata Nabi Ismail? Apa kata Nabi Ibrahim? Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu Ananda? Masya Allah, diminta pendapatnya ikhwah. Ya, Ibrahim, Masya Allah, Ibrahim seorang yang luar biasa. Ya, Ibrahim alaihissalam luar biasa, dakwahnya itu luar biasa. Ke raja, ke masyarakat, ke orang-orang yang menyembelih berhala, ke orang-orang yang menyembelih bintang, menyembah bintang, ke orang-orang yang menyembah berhala, yang menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari. Demikian. Beliau berdakwah dengan membuka wawasan cara berpikir mereka yang kolot, cara berpikir mereka yang picik, yang menyembah dengan makhluk-makhluk, bahkan makhluk yang tidak bisa memudaratkan dan tidak bisa memberi manfaat. Itu Nabi Ibrahim, ikhwah. Dan dakwah beliau tidak hanya orang luar, kalangan sendiri juga, ikhwah, keluarga. Dan ini yang terutama kita harus dakwahi. Rasulullah juga begitu dakwah beliau. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Peringatkan keluarga-keluarga terdekatmu. Memang itu yang pertama yang wajib kita lakukan. Seorang suami, kalau dia seorang ustadz, maka sebelum dia diustadkan oleh orang, dia harus diustadkan oleh anak dan istrinya. Harus menjadi orang yang ditiru, uswatun hasanah untuk keluarganya. Demikian ikhwah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada para suami. Tugas yang pertama yang dia lakukan yaitu ku anfusakum wa alikum naro. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bukan selamatkan orang-orang masyarakat dari api neraka, bukan itu yang pertama, ikhwah. Dirimu dan keluargamu. Ini yang nanti akan di bawah tanggung jawabmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Ya. Ibrahim seorang yang luar biasa, yang dia ketika bicara punya data dan hujah yang kuat, sampai Allah mengatakan fatilka hujjatuna atainaha Ibrahim. Itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim. Demikian ikhwah. Ya. Dan dia seorang Nabiullah, Khalilur Rahman, kekasih Allah, dan dia bukan seorang yang diktator. Kan bisa saja Nabi Ibrahim mengatakan, "Mail, besok aku sembelih kau." Kan bisa saja ikhwah. Tapi di sini enggak. Di sini sebenarnya beliau bukan mau diskusi mau terima atau tidak, enggak, ya. Karena beliau juga tahu Ismail akan menerima.
Itulah kedua, Masya Allah, anak dan ayah luar biasa ikhwah. Jadi Nabi Ibrahim tahu benar dengan Nabi Ismail, sebagaimana Nabi Ismail tahu benar dengan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya fandur madza taro, bagaimana pendapatmu nak? Seorang anak yang luar biasa menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahanda, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan lihat aku termasuk orang-orang, insyaallah termasuk orang yang sabar. Karena Nabi Ismail tahu bahwasanya cobaan ujian yang Allah berikan kepada ayahandanya itu jauh lebih berat dibandingkan dia. Dia disembelih selesai ceritanya, tapi kalau ayahandanya ini adalah anak yang dinanti-nanti, kalau bahasa kita anak emas, yang dinanti-nanti, kemudian yang sangat disayang, lantas setelah dia remaja bisa membantu ayah bundanya, tiba-tiba disuruh untuk disembelih lagi, bukan disuruh untuk diasingkan. Kalau diasingkan sudah pernah ya, dah lulus Nabi Ibrahim dalam ujian ini. Kali ini disembelih, la haula wala quwata illa billah. Itu kalau nggak seorang nabi, kalau nggak seorang Ibrahim alaihissalam nggak akan sanggup menerima ujian ini. Demikian. Jadi anaknya Ismail alaihissalam tahu persis bahwasanya ujian yang menimpa, ujian yang diberikan Allah kepada ayahandanya Ibrahim itu lebih berat. Perintah ini lebih berat yang dirasa Nabi Ibrahim ketimbang Nabi Ismail, walaupun dia yang disembelih. Tapi kedua-duanya orang yang soleh. Ya, kedua-duanya orang yang soleh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melewatkan, ya, memberikan kekuatan, taufik, sehingga mereka berhasil melewati ujian itu, yaitu wafadainahu bidzabhin azim. Kami tukar, ya, sembelihan tersebut dengan kambing yang sangat besar. Dan Masya Allah, syariat itu berlaku sampai sekarang. Coba bayangkan berapa generasi itu, sejak zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang, sunnah menyembelih hewan itu masih berlaku. Coba berapa banyak pahalanya Nabi Ibrahim. Seandainya beliau pada waktu itu gak mau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail, tentu tidak ada, ya, tidak ada sunnah ini. Tapi karena dengan ketaatan beliau singkirkan kasih sayang beliau, ya, cinta kasih beliau kepada Ismail anaknya, demi cinta beliau, kepatuhan beliau terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Allah beri jalan keluar yang terbaik, dan sampai sekarang syariat tersebut dijalani oleh kaum muslimin. Masya Allah, bayangkan berapa pahalanya Nabi Ibrahim. Setiap tetes darah yang memancar dari seekor hewan kurban yang dilakukan oleh kaum muslimin di seluruh dunia, itu semua pahalanya juga mengalir kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan putra beliau Ismail alaihissalam. Kemudian fabayyana lahu al-illata min al-iqdami ala dhabhihi wa annahu wahyullahi ilaihi wa annahu wahyullahi ilaihi bidzalik. Dan Nabi Ibrahim menjelaskan, ya, mengapa dia melakukan hal itu, yaitu dikarenakan Allah yang mewahyukan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi di sini penulis, Masya Allah, beliau menjelaskan hadis per hadis tentang pentingnya kita menjelaskan sesuatu kepada anak-anak kita. Ya. Apabila kita melarang mereka, jelaskanlah mengapa kita melarang. Apabila kita mengambil apa yang mereka miliki, jelaskan kenapa kita ambil. Mungkin menurut kita dia keliru mengambil hak dia, bukan hak dia. Kita jelaskan. Jadi tidak bisa kita menjadi orang yang diktator, kita ambil. Ini punya abangmu. Dah. Tanpa ada penjelasan. Ya mungkin si anak diam saja. Gimana, takut dengan bapaknya yang ganas, mungkin yang garang. Tapi kan itu gak mendidik ikhwah. Ya, yang seperti itu gak mendidik. Jadi gimana? Jelaskan pada dia. Nah, ini punya abangmu. Kemarin begini hingga sampai ke kamarmu. Jelaskan. Nanti kamu ayah belikan lagi.
Demikian ikhwah. Jadi si anak pun tenang, ada penjelasan yang jelas. Demikian. Mungkin pada waktu itu si anak gak terima. Mungkin kalau udah berjalan sejam, 2 jam, 3 jam, setelah itu dia bisa merenung dan menerima betul apa yang dikatakan ayah. Demikian. Tapi kita menjelaskan ikhwah, ya, kita menjelaskan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Allahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwah, selanjutnya istisyaratul abna fima yafhamunahu. Boleh juga kita itu meminta pendapat anak-anak atas satu hal yang memang dia fahami. Apalagi memang dia bidangnya itu, memang dia spesialis di situ. Waqad yafhamul waladu fi ba'dil ahyana minal umuri ma la yafhamu abuh. Ya, terkadang anak ada memahami sesuatu yang tidak difahami oleh orang tua. Fa'alal walid ayastashiral walada fima yafhamuhul walad. Oleh karena itu orang tua coba minta pendapat anak-anak, karena dia tahu apa sih anaknya lebih tahu daripada dia. Fima yutqinuhu, dan sesuatu yang memang dia dia tekuni, ya, dia tekuni. Misalnya nih, orang tua belum pernah belajar tahsin, anak sudah belajar tahsin. Ketika orang tua mau membaca Quran, dia nggak tahu gimana cara yang membaca yang benar, tanya kepada anak, "Nak, ini gimana nak bacanya?" Misalnya dia berpapasan dengan ayat kalla bal rana ala qulubihim, dia tengok itu kok ada saktahnya. Nah, ini apa maksudnya nak? Demikian. Tanya kepada anak kita. Jangan malu sebagai orang tua bertanya kepada anak yang kita tahu anak kita itu lebih paham dibandingkan kita. Ya mungkin si anak kita masukkan pesantren, dia sudah hafal mungkin 10 juz, sementara hafalan kita dari dulu ke dulu sampai sekarang masih ara'aital ladzi, bacanya terbata-bata, nggak lancar karena jarang baca Quran. Makanya minta ajarkan kepada anak. Demikian. Kalau kita nggak bisa membedakan antara huruf zai dengan dal, dengan jim dengan dal, tanya anak kita yang kita tahu dia lebih paham. Gimana nak cara bacanya? Ya, bedakan antara jim dengan zai dengan dal. Tanya kepada anak kita. Ya. Wala yujahilul walad. Jangan anggap bodoh itu anak-anak. Wala yakhbisuh haqqahu. Ya. Jangan dianggap bodoh, dianggap remeh anak-anak, enggak boleh. Alah, gengsi lah nanya. Anak-anak kok dia, enggak ikhwah. Keliru kalau seperti itu kita. Ya, keliru. Demikian. Wa 'alal ibnu ayyuqaddima ra'yahu fi thawbin minal adabi wa qamisin minal waqar. Dan anak pun ketika menjelaskan ini kepada orang tuanya, hendaklah dia jelaskan dengan cara yang santun dan penuh penghormatan. Demikian. Mungkin kita sebagai posisi anak ditanya oleh orang tua kita, "Nak, ini gimana cara bacanya?" Maka kita pun mengajarkan orang tua kita, jangan sebagaimana kita mengajarkan anak-anak, anak murid kita. Beda, ini murid kita kali ini orang tua kita. Harus benar-benar santun dan tetap menghormatinya sebagai orang tua. Jangan pula si anak meremehkan orang tua. Ya nggak gitu bacanya, ayah pun sudah tua masa nggak bisa bacanya. Astagfirullah, jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Tetap santun dan tetap menghormati orang tua kita. Demikian. Kalau kita posisi sebagai orang tua memang nggak tahu cara membaca, belajarkan anak kita. Kalau kita tahu, bahwasanya anak kita lebih paham dengan apa yang akan kita pelajari itu ketimbang kita. Tanya kepada anak kita, jangan gengsi, ikhwah. Jangan gengsi. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa Daud wa Sulaiman idh yahkumani fil harth. Daud dan Sulaiman, dua nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Daud ayahnya, Sulaiman anaknya. Dua orang raja. Idh yahkumani fil harthi, ketika keduanya menetapkan hukum dalam masalah ladang. Ya, ada yang bertengkar
antara pemilik ladang dengan pemilik kambing. Idz nafashat fihi ghanamul qaum, ketika ladang tersebut dirusak oleh kambing seseorang. Wa kunna li hukmihim syahidin, dan kami menjadi saksi atas ketetapan hukum, penyelesaian hukum yang ditetapkan oleh mereka berdua. Fafahamnaha Sulaiman, dan kami fahamkan, kami beri pemahaman kepada Nabi Sulaiman. Demikian ikhwah. Waktu itu Nabi Daud alaihissalam menyelesaikan mengadili masalah ini dengan ketetapan bahwasanya si kambing tersebut diberikan kepada si yang punya ladang. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan tidak seperti itu. Ya. Nabi Sulaiman alaihissalam menyelesaikan permasalahan ini dengan cara si yang punya kambing disuruh untuk menanam pohon tersebut, pohon yang dirusak, ya, ladang yang dirusak oleh si kambing. Kemudian si kambing diberikan kepada si yang punya ladang, sehingga hingga waktu yang sudah sebagaimana semula, maka kambing tersebut dipulangkan dan pohon tersebut pun dilanjutkan oleh si pemilik ladang. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah hukum yang ditetapkan oleh Nabi Sulaiman, lebih adil. Wa kullan ataina hukma wa ilma, kedua-duanya kami berikan hukum dan hikmah dan ilmu. Wa fi sahih min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kanati imra'atani ma'ahuma ibnahuma, bahwasanya ada dua orang perempuan, kedua-duanya memiliki anak bayi. Ja'adhi'bu fadhahaba bi ibni ihdahuma, tiba-tiba datang seekor serigala dan memangsa salah seorang daripada bayi mereka berdua. Faqalat li sahibatiha innama dhahaba bi ibnik, salah seorang perempuan mengatakan, yang dimangsa itu anakmu, bukan anakku. Wa qalatil ukhra, yang satu lagi mengatakan, innama dhahaba bi ibnik, bukan anakku yang dimangsa, anakmu yang dimangsa. Nah, demikian ikhwah. Jadi masing-masing mengklaim bahwasanya anak yang ada itu anaknya, sementara anak yang dimangsa oleh serigala itu anak temannya. Sementara pasti adalah salah seorang dari antara mereka yang bohong, kan? Fatahakamata ila Daud alaihissalam, maka keduanya pun datang ke Nabi Daud dan minta penyelesaian. Ini gimana penyelesaiannya? Mereka ceritakanlah bahwasanya saya bawa anak, masing-masing kami bawa anak, tapi ternyata salah seorang dari anak kami itu dimangsa oleh serigala. Jadi ini anak kami masing-masing ini, dia mengatakan anakmu yang dimangsa, anakku enggak. Demikian juga sebaliknya. Gimana ini wahai Nabiullah Daud? Faqadha bihil lil kubra. Lantas Nabi Daud pun menetapkan hukum bahwasanya anak tersebut milik si wanita yang lebih tua usianya. Fakharajata ala Sulaiman bin Daud alaihissalam, dan mereka pun akhirnya bertemu dengan Sulaiman alaihissalam, Sulaiman bin Daud alaihissalam. Fa akhbaratahu, dan keduanya pun menceritakan tentang kisah mereka berdua. Faqala ituni bisikin, kata Nabi Sulaiman, coba bawakan pisau. Terperanjat kedua wanita ini, untuk apa nih pisau? Ya. Asyukkuhu bainahuma, aku akan potong nih anak, ku potong dua nih anak, kata Nabi Sulaiman alaihissalam. Artinya, ku potong separuh untuk yang muda, separuh lagi untuk yang tua. Jadi adil, karena nggak diketahui nih mana si anak yang dibawa, mana anak yang dibawa oleh serigala, yang dimangsa oleh serigala. Masing-masing mengklaim bahwasanya ini adalah anak mereka. Udah, supaya lebih adil, dah ku potong aja dua ini anak, separuh untukmu, separuh lagi untuk yang satu lagi. Faqalas waqatis sughra, ternyata yang paling kecil, yang lebih kecil usianya mengatakan, wanita yang lebih kecil usianya mengatakan, la taf'al ya yarhamukallah, jangan lakukan, semoga Allah merahmatimu. Huwa ibnuha, dia adalah anak-anaknya. Faqada bihi lis-sughra, maka akhirnya Nabi Sulaiman pun menetapkan bahwasanya anak tersebut anak si wanita yang lebih muda usianya. Kenapa ikhwah? Kenapa si yang
ya lebih tua nggak ada melarang Nabi Sulaiman untuk memotong anaknya. Ya, dia enjoy aja anak itu dipotong dua. Tapi si yang kecil enggak, jangan, udah jangan dipotong wahai yang mulia. Udah, itu punya dia, itu bayi dia. Dari sini kan Nabi Sulaiman sudah bisa membuat kesimpulan bahwasanya ini anak wanita yang memohon kepada Nabi Sulaiman jangan dipotong dua. Karena kalau bukan anaknya, kalau itu bukan anaknya, dia nggak akan melarang. Dia akan happy aja, enjoy aja. Demikian, tapi karena anak ini benar-benar anak kandung dia, nggak tega lah dia melihat anaknya dipotong dua, ya. Makanya ya daripada dipotong dua ini anak, mendingan dikasih aja dengan wanita yang akan merawatnya. Demikian ikhwah. Dari situlah Nabi Sulaiman alaihissalam menetapkan bahwasanya ini bayi punya si wanita yang lebih muda, bukan yang lebih tua, karena dia yang tidak mau anak itu dibagi dua, dipotong dua. Disitulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum kecerdasan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan yang terkait dengan kajian kita ini yaitu seorang anak boleh dimintai pendapatnya, ya boleh. Makanya para orang tua bagus kalau punya anak, ya diajarkan ngumpul, diajarkan mereka bagaimana minta pendapat mereka bagaimana. Misalnya ikhwah, misalnya mereka mau apa nih? Ada besok mereka mau ada acara apa misalnya. Udah besok liburan, besok kita makan di mana? Misalnya begitu kan. Oh, udah kumpul. Besok kita mau makan di mana? Begitu. Minta pendapat mereka masing-masing begitu. Ya kalau nggak selesai berarti orang tua lah yang menetapkan polisinya. Kita sekian makan di sini. Demikian. Tapi itu merupakan membuka dialog ikhwah. Membuka dialog. Mungkin ada satu permasalahan di rumah. Ya. Misalnya nih, kenapalah ruang tengah ini selalu berdebu misalnya. Harus ada orang yang bertugas. Ini gimana caranya? Kumpul ya anak-anak. Ini gimana nih? Ya, gimana nih? Ruang tengah ini selalu berdebu ini, nggak ada yang membersihkan. Masing-masing saling tunggu. Yang si adik nunggu kakak, yang kakak nunggu si adik, saling tunggu menunggu siapa yang bersihkan. Gimana ini? Dimusyawarahkan. Ya, dimusyawarahkan sehingga tercapailah sebuah mufakat, ikhwah. Nggak apa-apa. Ya kita memancing si anak supaya bisa berkomunikasi, mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Ya bisa dia punya ide yang cemerlang ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Minimal mengajarkan dia bagaimana cara mengungkapkan ide-idenya. Demikian ikhwah rahimanallahu. Masya Allah. Pokoknya kalau Anda mau belajar tentang bagaimana mendidik anak, sudah lengkap dalam Islam. Sudah lengkap. Para ulama sudah memberikan meriwayatkan kepada kita hadis-hadis Rasulullah SAW, para sahabat terhadap bagaimana cara mendidik anak-anak. Sudah lengkap, Masya Allah sudah lengkap. Demikian ikhwah. Gak perlu lagi kita ambil teori-teori orang barat, orang kafir itu. Gak perlu. Ya, tapi kalau kita hanya untuk mengambil istilah-istilah mereka dengan sesuatu yang tidak bertentangan syariat, no problem, tidak masalah, tidak masalah. Tapi ketahuilah Islam sudah lengkap. Ya, belajarlah Islam. Anda mau bidang apa? Ada dalam Islam, insya Allah. Asalkan kita mau belajar. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, ya, yang ingin bertanya boleh di telepon langsung ke nomor yang sudah ada di layar televisi Anda, ya, atau juga boleh kirimkan melalui via chat dengan nomor yang sama. Silakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya, boleh dalam sholat membawa surat panjang tapi hanya sebahagian? Contohnya Al-Kahfi 1-10 saja. Terima kasih Ustadz atas perhatian. Boleh, ya. Kita sholat membaca ayat-ayat misalnya mungkin satu ruko hanya 10 ayat, boleh, nggak ada masalah, ya. Sebentar saya baca lagi, jangan salah paham saya tentang pertanyaan. Bolehkah dalam sholat membawa surat panjang tapi hanya boleh, insya Allah, ya boleh, ya. Bapak atau ibu yang bertanya,
membaca satu surat seluruhnya atau membaca sebahagiannya boleh, ya boleh, nggak masalah. Karena membaca surat itu tidaklah menjadi rukun dalam sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana cara agar hidup kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, karena saya merasa hidup saya sering salah, ngomong sering salah, berbuat sering salah. Mohon jawabannya Pak Ustadz. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Ibu atau Bapak yang bertanya, Waalaikumsalam, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua, dan terutama ibu atau bapak yang bertanya. Yang pertama tentunya jangan lepaskan diri kita dari doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sholat pun Allah mewajibkan kita untuk mengucapkan itu. Selalu mendapat bimbingan. Apa itu? Salah satu daripada salah satu daripada ayat yang wajib kita baca. Kalau nggak kita baca batal sholat kita. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Demikian ikhwah. Ini merupakan doa pada Allah Subhanahu wa taala, minta pada Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus. Itu yang pertama. Yang kedua, senantiasa belajar terus. Sebab ilmu yang kita dapati itulah yang bisa menjadi standar barometer bagi kita akan salah dan tidaknya kita. Yang ketiga, berteman dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Karena mereka, kalau kita hidup bersama mereka, di situ ada watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling nasihat menasihat dalam kebenaran dan saling nasihat menasihat dalam kesabaran. Sehingga ketika kita salah ada yang mengingatkan. Ya kalau kita menjadi manusia tak salah itu nggak mungkin. Ya tak salah itu nggak mungkin. Tapi kita seorang yang bersalah akan diingatkan oleh teman kita yang soleh dan solehah akan kesalahan kita, dan kita ingin merubah kesalahan tersebut, bertobat kepada Allah. Ingat, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu bersalah, dan orang yang terbaik adalah orang yang taubat dari kesalahan. Allahu a'lam bishawab. Nah, halo. Kurang dengar. Halo, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, dari mana ya, Ibu? Dengan Fitri dari Sukabumi. Ya, ya silakan Ibu pertanyaannya. Ya, begini Ustaz. Saya dengar kan kalau perempuan itu sebaiknya diam di rumah kalau tidak ada kepentingan keluar. Nah, saya ini tinggal di lingkungan yang belum sunnah gitu Ustaz. Iya. Dan khawatir kalau anak-anak saya nanti bergaul malah terpengaruh dengan banyak ibadah-ibadah bid'ah. Nah, sikap saya harus seperti apa Ustaz? Apakah saya harus membiarkan anak saya bergaul atau berdiam diri saja di rumah gitu? Apakah Ibu bisa pindah dari situ ke tempat yang lebih baik? Ada kemampuan? Belum ada sih Ustadz. Ya. Baik. Dan Ustadz, mohon maaf ada satu lagi. Untuk rujukan buku untuk ilmu parenting Islami, barangkali ada rujukannya dari Ustadz. Bukunya karangan siapa? Ya judulnya apa gitu Ustadz. Oke. Jazakumullah khairan Ibu dari Sukabumi ya. Ibu ini punya masalah, yaitu lingkungan yang banyak melakukan kebiasaan bid'ah. Kemudian sementara ibu ini khawatir nanti anak-anaknya terpengaruh. Masya Allah. Ikhwah rahimanallah, memang benar seorang wanita itu seharusnya banyak di rumah dan nggak keluar rumah kalau nggak penting. Dan Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman, wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah kalian banyak diam di rumah dan janganlah kalian berhias seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah pertama dahulu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innal mar'ah idza kharajat min baitiha istashrafu syaitan. Wanita itu kalau sudah keluar rumah
dia akan diiringi oleh syaitan. Mau tidak mau dia akan diiringi oleh syaitan. Artinya syaitan akan menjadikan dia sebagai alat untuk menggoda laki-laki lain atau pemancing ke kemaksiatan. Tapi permasalahannya ini anak-anak yang bergaul keluar itu bagaimana? Dalam masalah ini ya, seandainya ibu yang bertanya itu bisa hijrah, pindah dari tempat tersebut ke tempat yang lebih baik, maka ke lingkungan yang lebih baik, maka insya Allah itu akan lebih mudah. Mungkin ibu pernah mengingat, pernah membaca, pernah mendengar seorang Bani Israel yang membunuh 100 orang. Ketika itu dia bertanya kepada seorang yang ahlul ilmi, apakah ada pintu taubat untuk dia? Jawabannya ada. Ya. Ada, walaupun dia sudah membunuh 100 orang, ada pintu taubat, tapi dia tinggalkan kampungmu dan pindah ke kampung sana. U'budullah ma'ahum. Sembahlah Allah bersama mereka. Artinya dia tinggalkan kampung yang buruk, pergi ke kampung yang lebih baik. Itu jika memungkinkan, karena itu akan lebih mudah. Karena lingkungan itu juga sangat berpengaruh terhadap anak-anak. Namun kalau nggak bisa, berarti ketika ibu keluarnya ibu dengan mengontrol anak-anak, itu kan suatu hal yang penting. Ya, bukan suatu hal yang nggak penting. Ibu memperhatikan anak-anak, pergaulannya di mana, temannya siapa. Ini juga satu hal yang penting, tanggung jawab. Ya. Bahkan yang ini, kalau memang ibu harus memperhatikan pergaulan anak-anak sampai keluar rumah, kalau menurut saya Allahu a'lam bishawab, bahkan ini lebih penting ketimbang menyiapkan masakan di rumah itu. Demikian. Jangan sampai dapur, masya Allah, ditekuni sekali bagaimana, tapi anak gak ditekuni. Demikian, ikhwah. Anak itu lebih penting daripada dapur. Walaupun keduanya sama-sama penting, tapi anak ada prioritasnya. Anak itu lebih kita prioritaskan. Pergaulannya kita lihat, siapa temannya. Kalau ibu ingin mengetahui siapa temannya sampai harus keluar rumah, enggak apa-apa. Itu satu hal yang penting. Ya, bukan yang enggak penting. Karena Rasulullah pernah mengatakan, al-mar'u ma'adini khalilihi, seorang itu bersama agama temannya. Demikian ikhwah, seorang itu bersama agama temannya. Nah, ibu ingin tahu siapa sih teman anak saya supaya tahu bagaimana anak ibu di luar. Boleh, silakan. Ini yang penting, ini perkara yang penting. Ibu, penting sekali ini. Demikian. Jadi bukan perkara yang enggak penting. Demikian. Ibu bahkan Allahu a'lam bishawab, wajib ibu keluar demi untuk maslahat anak-anak. Ya, maksudnya keluar rumah bukan sampai safar ya, mengetahui pergaulannya gimana, wajib gunanya. Ya, wajib. Demikian. Ya, jadi ini tidak termasuk perkara yang tidak penting, bahkan ini sangat penting. Silahkan. Kalau memang harus sering ibu keluar rumah untuk maslahat anak, silahkan. Mungkin antar sekolah, mengetahui siapa temannya, boleh, silahkan. Demikian. Tentunya tidak mengabaikan kewajiban di rumah. Allahu a'lam bishawab. Adapun mengenai buku parenting banyak sekali. Ada buku, kalau ini saya buku Fikih Tarbiyatul Abna yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Ini sudah diterjemah sepengetahuan saya. Ya, sudah terjemah oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Setahu saya sudah diterjemah dalam buku, dalam terjemahan bahasa Indonesia. Teman saya lupa judulnya apa. Demikian. Ada juga yang tulisan buku-buku kecil, tulisan ustadz muda kita seperti Ustadz Abu Salma, ya. Beliau mengupas parenting, pendidikan anak-anak dengan bahasa yang lebih modern, tidak seperti saya ini kan. Dia lebih modern dengan psikologi anak yang ada di Rosyad TV juga ada kajian beliau hari apa ya saya lupa. Demikian. Kajian parenting itu oleh Ustadz Abu Salma, ustadz muda kita, insyaallah tinggal di Jakarta. Demikian. Dan juga saya juga sepengetahuan saya ada juga Ustadz Abu Ihsan juga menulis buku parenting. Demikian. Banyak ibu sekalian ya, banyak. Jadi ibu boleh pilih yang mana yang kira-kira, kalau untuk yang lebih kekinian ibu boleh baca buku-buku yang ditulis oleh Ustadz Abu Salma gitu. Dan kalau yang
banyak hadisnya seperti buku yang saya baca ini, yang itu oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Insya Allah banyak manfaatnya. Masing-masing punya punya cara dalam memaparkan pemaparan tentang parenting. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Nah, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, dari mana Ibu? Dengan Ibu Tari dari Lampung, Ustaz. Ya, silakan Ibu Tari. Ini Ustaz, saya ini lagi dapat cobaan lah untuk kebandelan anak-anak ini. Masya Allah. Nah, yang saya tanyakan, yang pertama itu bagaimana kita menyikapi anak kita yang sudah balik. Contohnya begini Ustadz, saat mereka sekarang ini kan pada main gadget itu ya Ustadz tengah malam, nah terus kemudian sampai hampir menjelang subuh tuh kita sering mengingatkan, tapi rupanya mereka kurang suka dengan kalau kita terlalu cerewet. Nah dengan begitu kan akhirnya sholat mereka subuh itu terlalaikan Ustadz. Nah ini kalau sebagai seorang tua, kalau sudah sekali membangunkan, kemudian dia nggak bangun, kedua, ketiga, nah ini kami komunikasikan, dia nggak suka gitu Ustadz kalau terlalu ditekan gitu ya, terlalu dicerewetin, diomelin. Tapi kalau nggak dicerewetin pun ya nggak bergeming, itu satu. Terus kedua Ustadz, mereka jarang di rumah, ini dua. Kebetulan nih diuji dua anak, sama-sama udah menginjak, udah balik lah Ustaz. Sudah kuliah Ibu? Ya? Udah kuliah? Masih SMA. Ya. Iya. Nah terus dari awal emang kalau mereka main musik, saya itu selalu mengingatkan, nak itu yang melarang bukan ibu loh nak, gitu. Jadi peristiwa itu, terus kemudian dari pergaulan dia mengenal rokok, itu pun saya masuk, nah itu yang melarang bukan ibu. Nah dari saya memberi arahan itu, alasan mereka nggak betah di rumah, iya ibu terlalu cerewet, semua dikaitkan sama agama, padahal saya sendiri sudah mulai masuk, ya maksudnya memberi pengarahan mereka, karena memang saya mengenal sunnah itu ya setelah di tengah perjalanan pernikahan kami. Kemudian karena bapaknya sendiri, kami udah berpisah ada 1 tahun ini Ustadz. Karena memang dari awal masalah pendidikan anak, terus karena suami juga nggak mau beribadah, jadi saya memutuskan untuk berpisah. Nah ini apakah ini ujian buat saya untuk mengenal sunnah lebih jauh, atau saya ingin Ustadz dari ujian anak ini saya mendapatkan pahala dan mendapatkan keimanan yang lebih kuat lagi. Jadi bagaimana saya bersabar, bagaimana saya menyikapi dengan antara menginginkan anak tetap di rumah dengan terus mengingatkan anak untuk melihat kebenaran yang Allah berikan. Tolong solusinya Ustadz. Insyaallah, jazakumullah khairan Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan Ibu kemudahan atas setiap masalah dan ujian yang sedang menimpa Ibu. Memang itu merupakan ujian yang banyak didapati oleh kaum ibu kita, terutama yang baru hijrah, yang dimana dia hijrah sendiri, suami belum hijrah, dia sudah mengerti sunnah, suami belum, sementara tahunya hijrah sunnah ini juga setelah mereka anak-anak dewasa. Dan yang seperti ini banyak, ya banyak, bukan hanya ibu. Tapi bagaimanalah solusinya? La ilaha illallah. Tentunya dalam masalah ini, ya. Yang pertama kita banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita tanpa doa dari Allah. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun pemilik daripada hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Qulubul ibad baina asabi'ir rahman. Yuqallibuha kaifa yasha. Hati para hamba itu letaknya di antara
jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balikkan sekehendaknya. Demikian dalam masalah ini solusinya, kalau kita ingin solusi yang itu pasti berhasil, tentunya kita tidak dapat mengatakan pasti berhasil. Di sini ibu sebagai orang tua hanya bisa berupaya dan berusaha. Ibu tidak lagi berhadapan dengan anak-anak, tapi ibu sudah berhadapan dengan orang remaja. Anak remaja yang sudah banyak mengenal dunia luar. Bahkan saya yakin ya, kalau suami ibu belum mengetahui sunnah, mungkin aktivitas dia sehari-hari itu didukung oleh bapaknya. Bisa seperti itu. Sehingga terjadilah dualisme dalam pendidikan. Ibu menanam, suami mencabut. Ibu memupuk, suami meracun. Walaupun tidak dengan sengaja dia meracunnya, karena dia menganggap itu suatu hal yang baik-baik saja. Padahal itu bukanlah suatu hal yang baik saja, bukan suatu hal yang baik-baik saja. Demikian. Jadi yang pertama, ibu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memang harus banyak ibu diskusikan. Mungkin bisa ibu tidak mencerewetin, tapi cobalah diajak diskusi. Ya. Diajak diskusi. Bangunkan sekali udah, kemudian tanya gimana nak, kenapa ndak sholat, cobalah. Karena masalah sholat ini kan masalah sudah diakui semua orang, maksudnya wajib. Fokuslah dulu di sini. Kenapa nak nggak sholat? Kenapa susah bangunnya? Oh mungkin begini-gini, cobalah ya intinya ibu harus diskusi dengan anak-anak. Tidak bisa dicerewetin anak-anak, tapi tetap dibicarakan. Nak sholatlah nak, begitu. Demikian. Ya ibu tentu tahulah di mana celah si anak supaya bisa si anak itu bisa luluh hatinya. Bagaimana caranya supaya luluh hatinya, bisa mendengar ucapan bundanya. Demikian. Itulah yang bisa ibu lakukan, dan banyak bersabar. Ya, dan banyak bersabar. Insyaallah, fasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah. Tidak sabarmu itu karena Allah Subhanahu, kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberi pahala kepada orang yang sabar dengan tanpa batas. Ibu hanya bertugas untuk melaksanakan pendakwahan, mengajak anak-anak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibu usahakan semaksimal mungkin, sisanya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia, walaupun anak kita sendiri, kita hanya bisa berupaya dan berusaha. Apa kewajiban kita laksanakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan suruh anakmu sholat, kita laksanakan dengan cara yang paling lembut, karena anak-anak sudah pada besar. Tidak boleh lagi main pukul, ya. Tidak bisa lagi diomelin, tapi dengan cara yang paling lembut kita aja diskusi. Ibulah yang tahu bagaimana cara dikomunikasinya. Hasilnya serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari awal dalam kajian ini, di bab pertama ini, ibu yang bertanya, di bab pertama ini judulnya bahwasanya Al-Hadi huwallah. Di bab yang pertama dalam buku ini, Al-Hadi huwallah wal muhtadi man hadahullah. Yang memberi petunjuk itu adalah Allah. Dan orang yang mendapat petunjuk adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Jadi kita manusia tidak bisa memberi petunjuk. Rasulullah sendiri Allah ingatkan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya Allah itu memberi hidayah kepada orang yang dikehendaki. Sungguhnya kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu sayangi, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Oke. Jadi kita sebagai manusia, ibu sebagai orang tua, sebagai ibu, saya sebagai seorang pengajar, ya, kita masing-masing berjalan di jalan Allah, berusaha untuk mengajak umat manusia ini ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya usaha semaksimal mungkin. Ibu berderai air mata mengajak anak, derai air mata ibu itu tidak ada bandingannya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teruslah ibu, jangan ibu bosan, jangan ibu merasa kecewa. Teruslah. Memang itulah perjuangan kita. Insya Allah hasilnya ibu akan lihat nanti di akhirat. Insya Allah. Hasil itu hanya Allah.
tapi Allah Subhanahu wa taala akan menulis pahala ibu bi ghairi hisab, dengan tanpa batas. Bersabarlah ibu dan terus berupaya semaksimal mungkin ya untuk mendapatkan anak yang soleh dan solehah. Para pemirsa sekalian, rahimanallah wa iyyakum, semoga itu sajalah kajian kita pada sore hari ini. Semoga sedikit yang kita bahas tadi bermanfaat ya. Bermanfaat. Dan saya ulangi, adapun kajiannya Ustaz Abu Salma tentang parenting yang dengan bahasa psikologi kekiniannya, dengan gaya beliau yang masya Allah seorang anak muda, itu hari Kamis jam 9. Hari Kamis jam 9 pagi. Demikian aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi jamain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.